Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Izin bertanya Ustadz, apa hukumnya seorang berdakwah? Seseorang berdakwah tergantung orangnya. Kalau memang orangnya punya ilmu, maka hukumnya bisa wajib, bisa sunnah. Wajib kalau memang tidak ada lagi, kalau memang ada yang lain, maka hukumnya bisa beralih menjadi sunnah. Tetapi untuk orang yang tidak mempunyai ilmu di bidang yang ia sampaikan, maka hukumnya adalah haram. Saya Yusuf Al-Qardawi, di fatwa beliau mengatakan orang yang paling berani berfatwa adalah orang yang paling berani untuk masuk neraka. Dan Rasulullah SAW terkadang memang pertanyaan itu tidak langsung dijawab seperti asbabun nazulnya surah Kahfi. Sehingga orang yang belum mempunyai ilmu tidak diperbolehkan untuk berdakwah. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Izin bertanya Ustadz, apakah benar di dalam diri kita sebenarnya ada ruang hampa tanpa udara dan tak terjamah tangan manusia di hati kita, di mana hanya Allah yang berhak mengisikan itu, bernama ruang hidayah? Itu benar. Kalau tidak salah menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala disebutkan di dalam hati manusia ada tempat ruang hampa, ini hampa maknawi ya, bukan berupa biologis. Dan itu tidak akan pernah tenang manusia selama ruang hampa itu tidak diisi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mencari di minuman keras sehingga mereka terlena dengan bir, ada yang mencari di perempuan, ada yang mencari di dunia, tapi semua itu tidak membawa ketenangan kecuali sudah ruang hampa ini terisi. Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan, seandainya para raja tahu kehidupan kami, maka mereka akan menebas leher kami. Kenapa? Karena raja dengan segala harta, segala kedudukan, segala fasilitasnya tidak mampu mengisi ruang hampa ini. Di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa pemahaman tentang Allah ini hanya bisa muat di dalam hati manusia, otak manusia tidak mampu. Raga manusia tidak mampu, yang mampu hanya hati manusia. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Mau tanya lagi, misal menampilkan gambar yang terbuka auratnya tapi tidak akan menimbulkan syahwat, maka hukumnya tetap haram. Kenapa? Karena menutup aurat itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mau syahwat atau tidak, kalau sudah perintah maka itu menjadi hal yang wajib. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kalau sudah dilarang oleh Rasul maka jangan dilakukan. Syahwat tidak syahwat itu tidak ada hubungannya dengan keharaman itu karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ini kasusnya ada masjid setelah 27 tahun berdiri, jemaahnya membludak sehingga tidak muat lagi, harus dibangun ulang. Ketika dibangun ulang ada donatur yang bersedia, tetapi nama masjidnya harus dirubah. Nama masjid itu, nama barang wakaf itu hanya nama saja. Jadi secara fikih itu diperbolehkan dirubah, yang penting nama masjidnya tetap nama yang bagus. Boleh ditambah, boleh dikurangi, tidak apa-apa. Karena yang menjadi tinjauan fikih di dalam wakaf itu adalah kadar harta. Kalau kepemilikannya tidak boleh diganggu-gugat, sudah menjadi milik Allah. Tapi kalau hanya nama maka diperbolehkan ditambah, dirubah, tidak apa-apa itu secara fikih. Tapi kalau memang secara adatnya simpang siur begitu, kalau bisa dipertemukan antara pewakaf pertama dan donatur yang kedua, dipertemukan apakah mau ditambah atau tidak. Insya Allah kalau memang ikhlas keduanya,
maka akan ditemukan titik terang. Gus Dur, almarhum Gus Dur rahimahullah, mengatakan kalau ada musyawarah tidak ketemu titik baiknya, maka pasti musyawarah itu ada kepentingan. Insya Allah kalau memang kedua donatur itu adalah orang yang ikhlas karena Allah, akan ditemukan titik terang, sehingga kalau bisa pihak pengelola masjid untuk mempertemukan kedua belah pihak. Urusan nama secara fikih tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Izin bertanya, ketika haid rambut yang jatuh atau lepas harus disimpan biar nanti pas selesai haid dimandikan, diaduskan, bagaimana Ustaz seharusnya? Soalnya ada yang bilang tidak apa-apa, tidak disucikan. Apa harus disucikan rambut yang lepas? Tidak harus, tinggal dibuang saja, tapi harus dipendam ya. Kalau dibuang di tempat umum maka rambut itu aurat, ketika dilihat orang maka hukumnya berdosa. Jadi disimpan di dalam tanah, dikubur. Menurut Imam An-Nawawi memang ada hadis yang kalau terkelupas kulit atau apa itu anggota badan tidak akan masuk surga. Itu menurut Imam Nawawi itu adalah eh, rambut dan kulit terakhir yang dibawa mati. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Yang mulia Ustaz Multado, apakah salawat itu bersifat doa? Karena awalnya Allahumma. Kalau memang doa, kenapa kebanyakan orang tidak mengangkat tangan? Salawat adalah doa. Itu pemaparan dari Imam Bujairimi ketika memaparkan masalah kunut. Apakah makmum boleh baca amin ketika imam dalam kunut baca salawat? Maka boleh, karena salawat adalah doa, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Kenapa orang tidak mengangkat tangan? Ada hadis dari Rasulullah SAW bahwa Allah malu tidak menerima doa orang yang mengangkat tangan. Inti hadisnya begitu. Maka ulama memberikan hukum mengangkat tangan di dalam doa adalah sunnah. Sehingga orang yang tidak mengangkat tangan resikonya hanya meninggalkan sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kalau orang berhalangan apakah boleh baca Ribut Haddad? Hukumnya boleh, asalkan niatnya dzikir. Bacaan-bacaan Quran yang diniati dzikir maka hukumnya boleh dibaca oleh orang haid. Walaupun menurut Imam Nawawi didukil oleh Imam Zainuddin Al-Jabari rahimahullah ta'ala di Fathul Mu'in memperbolehkan orang haid secara mutlak membaca Al-Quran. Karena di hadis disebutkan isna'u ilan nikah, yang tidak boleh kepada orang haid itu hanya jima saja, sehingga baca Quran boleh menurut Imam Nawawi. Kalau Anda ikut selain Imam Nawawi maka diperbolehkan asalkan niatnya dzikir. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Izin bertanya Ustadz, apakah amalan yang ada di Google layak diamalkan seperti kebalan, pemikat hati wanita dan lain sebagainya? Itu tidak boleh diamalkan. Kenapa? Karena tidak ada sanad yang jelas. Doa-doa itu bukan sembarang mengarang. Orang-orang wali yang mengarang doa, mereka makan buah doa, ini maknawi ya, sehingga mereka merasakan dosis doa itu, merasakan rasa doa itu. Doa itu ada rasanya, sehingga orang ngarang doa itu butuh pangkat kewalian, bukan sembarang ngarang, sehingga harus minta izin kepada orang yang mengarang doa itu. Ada dosisnya. Itu perkataan Habib Lutfi, ketua Sufi Forum Sedunia. Jadi kalau ngambil doa dari Google, kalau doanya memang seperti itu, doa yang aneh-aneh jangan diamalkan, nanti bisa gila. Tapi kalau sholawat, istighfar, doa-doa umum, maka itu diperbolehkan. Karena itu sumbernya langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab.